Petani di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Cara bertani tradisional seringkali berat, perubahan iklim menambah masalah baru, cuaca menjadi tidak menentu. Anak muda juga kurang tertarik bertani. Kita butuh cara baru untuk bertani. Ini membuat pertanian menjadi sulit bagi banyak orang. Ketahanan pangan adalah perhatian besar kita semua. Solusi baru sangat dibutuhkan segera. Teknologi menawarkan harapan besar untuk masa depan. Teknologi bisa membantu meringankan beban petani. Apa itu Agritech? Agritech adalah singkatan dari teknologi pertanian. Ini berarti menggunakan teknologi dalam kegiatan pertanian. Agritech membantu membuat pertanian lebih mudah. Teknologi ini juga dapat meningkatkan hasil panen. Pertanian menjadi lebih efisien dan produktif. Bayangkan ada alat-alat pintar untuk para petani. Alat-alat ini membantu dalam banyak tugas pertanian, mulai dari menanam benih hingga menjual hasil panen. Agritech adalah masa depan pertanian di negara kita. Kita harus menyambut perubahan ini. Manfaat teknologi sangat besar bagi petani. Teknologi membantu menghemat air dan pupuk. Ini mengurangi pemborosan sumber daya alam. Pekerjaan fisik yang berat juga berkurang. Petani bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Informasi ini membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Mereka dapat menanam lebih banyak makanan dengan lahan yang lebih sedikit. Ini berarti pendapatan petani bisa meningkat. Kehidupan mereka dan keluarga mereka bisa menjadi lebih baik. Teknologi membawa kemajuan. Teknologi bisa membuat pertanian menarik lagi, terutama bagi generasi muda di Indonesia. Pertanian modern bukan hanya tentang cangkul dan sabit. Pertanian modern menggunakan gawai dan data. Ini seperti menjalankan bisnis yang modern dan canggih. Hal ini bisa membawa energi baru ke desa-desa, bisa juga menciptakan lapangan kerja baru di daerah pedesaan. Agritech memiliki potensi besar untuk mengubah pertanian kita, menuju pertanian yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Ada banyak jenis teknologi baru untuk pertanian. Kita bisa mengelompokkannya menjadi beberapa jenis utama. Salah satunya adalah Internet of Things, atau IoT. Jenis lainnya adalah robotika, yang menggunakan robot. Lalu ada bioteknologi, yang memanfaatkan ilmu biologi. Teknologi-teknologi ini sering bekerja bersama-sama. Mereka membantu petani dalam berbagai cara yang berbeda. Mari kita lihat lebih dekat setiap jenis teknologi ini. Mereka membawa perubahan positif. Internet of Things, atau IoT, sangat berguna di pertanian. IoT menggunakan sensor yang dipasang di lahan pertanian. Sensor-sensor ini mengumpulkan data penting secara otomatis. Mereka bisa memeriksa kelembaban tanah setiap saat. Mereka juga memantau cuaca dan suhu udara. Sensor bahkan dapat memantau kesehatan hewan ternak. Informasi ini dikirim langsung ke ponsel petani. Petani bisa bertindak cepat jika ada masalah. Sebagai contoh, sensor tanah sederhana, harganya sekitar Rp200.000. Alat ini membantu menghemat air irigasi. Robotika dan drone juga mengubah cara kita bertani. Robot dapat melakukan pekerjaan pertanian yang berat. Bayangkan traktor yang bisa berjalan sendiri di sawah. Drone juga sangat berguna untuk petani modern. Drone bisa terbang di atas lahan pertanian. Mereka mengambil gambar untuk memeriksa kesehatan tanaman. Drone juga bisa menyemprotkan pestisida atau pupuk secara presisi. Drone dasar untuk pemetaan lahan harganya sekitar Rp10 juta. Ini sangat menghemat waktu dan tenaga petani. Bioteknologi membantu menghasilkan tanaman yang lebih baik. Bioteknologi menggunakan ilmu kehidupan untuk meningkatkan pertanian. CRISPR adalah salah satu alat baru dalam bioteknologi. Para ilmuwan dapat membuat tanaman lebih kuat. Tanaman menjadi lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Mereka juga bisa membuat tanaman lebih bergizi. Ini berarti makanan yang lebih baik untuk semua orang. Bioteknologi menawarkan solusi ampuh untuk tantangan produksi pangan. Ini membantu menciptakan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Rumah kaca pintar adalah ruang pertanian modern. Rumah kaca ini mengontrol lingkungan di dalamnya. Suhu, cahaya, dan kelembaban udara diatur secara otomatis. Ini memungkinkan petani menanam sepanjang tahun. Meskipun cuaca di luar sedang buruk atau tidak menentu. Hasil panen dari rumah kaca pintar seringkali jauh lebih tinggi. Kualitas produk yang dihasilkan juga lebih baik. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk menanam pangan. Banyak petani mulai mengadopsi teknologi ini. Aquaponik dan pertanian vertikal adalah inovasi menarik. Aquaponik menggabungkan budidaya ikan dan tanaman sayur. Limbah ikan menjadi nutrisi alami bagi tanaman. Tanaman kemudian membersihkan air untuk ikan. Sistem ini sangat hemat air dan pupuk.
Pertanian vertikal, menanam tanaman dalam lapisan-lapisan. Seringkali dilakukan di dalam ruangan, menggunakan lampu LED. Cara ini sangat menghemat lahan. Sangat cocok untuk kota-kota dengan lahan terbatas. Metode ini menghasilkan makanan segar secara lokal. Data sangat penting dalam pertanian modern. Data adalah kunci untuk membuat keputusan yang cerdas. Sensor-sensor di lapangan mengumpulkan data tentang tanah. Data cuaca dan kondisi tanaman juga dikumpulkan. Drone mengambil gambar dan informasi dari udara. Petani juga bisa mencatat kegiatan pertanian mereka. Semua data ini membantu mereka memahami lahan mereka lebih baik. Mereka bisa melihat apa yang berhasil dengan baik. Mereka juga bisa mengidentifikasi masalah lebih awal. Menggunakan data membantu membuat keputusan yang pintar. Menganalisis data pertanian membantu petani bertindak tepat. Petani tahu kapan waktu terbaik untuk menyiram tanaman. Mereka tahu berapa banyak pupuk yang harus digunakan. Mereka bahkan bisa memprediksi waktu panen dengan lebih akurat. Ini mengurangi pemborosan sumber daya alam yang berharga. Ini juga meningkatkan keunggulan bagi para petani. Perangkat lunak manajemen pertanian membantu menganalisis data ini dengan mudah. Teknologi ini sering diteliti. Banyak anak muda Indonesia sedang membangun agritech. Mereka menciptakan solusi untuk masalah pertanian. Contohnya, e-fishery membantu para peternak ikan. Mereka menggunakan alat pemberi pakan ikan pintar. Ini membuat budidaya ikan lebih efisien dan menguntungkan. Ada juga Tani Hub yang menghubungkan petani langsung ke pembeli. Ini membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa agritech bisa berhasil di Indonesia. Mereka menginspirasi banyak orang lain untuk berinovasi. Berikut langkah-langkah untuk memulai usaha agritech. Pertama, temukan masalah nyata yang dihadapi petani. Bicaralah dengan petani, pahami kebutuhan mereka. Lalu, ciptakan solusi sederhana terlebih dahulu. Ini disebut Minimum Viable Product atau MVP. Uji solusi ini dengan beberapa petani, dapatkan masukan dari mereka, dan perbaiki solusinya. Pikirkan bagaimana solusi Anda akan menghasilkan uang. Ini adalah model bisnis Anda. Mulailah dari yang kecil dan tumbuhlah selangkah demi selangkah. Biaya dan regulasi perlu diperhatikan. Biaya untuk mengembangkan agritech bisa beragam. Perangkat IoT sederhana bisa dimulai dengan murah. Membangun perangkat lunak atau robot yang rumit tentu lebih mahal. Untuk pendanaan, carilah hibah atau investor yang tertarik. Mengenai regulasi, ini sangat penting. Periksa aturan dari Kementerian Pertanian. Pahami juga aturan pemerintah daerah setempat. Ini membantu menghindari masalah di kemudian hari. Selalu berusaha untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. Jangan takut untuk memulai perjalanan agritech Anda. Anda bisa mulai dengan teknologi yang sederhana. Mungkin sensor dasar untuk kebun di rumah. Atau aplikasi sederhana untuk mencatat pengeluaran pertanian. Belajarlah sambil berjalan, dan terus berkembang. Terhubunglah dengan para inovator agritech lainnya. Perjalanan membangun agritech sangatlah menarik dan bermanfaat. Setiap langkah kecil yang Anda ambil membantu pertanian Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun sektor pertanian yang modern dan kuat.